Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda yang sedang dikejar-kejar polisi. Ia gagal kabur dan tercebur kolam berenang salah satu keluarga. Dia bernama Sen. Tak lama setelah ditangani pihak polisi, ayah tiri dari Sen datang. Dia bernama Hank. Ketika Hank membawa anak nakalnya itu pulang, ia menanyakan kejadian tadi, dan Sen mengatakan bahwa ia menerobos masuk ke kantor satelit. Paginya Hank kembali mendatangi Sen yang sedang sibuk. Lalu Hank berinisiatif sebagai ayah tiri yang baik membantu Sen. Mereka berdua berusaha memecahkan kode di secarik kertas, dan mendapatkan hasil sebuah peta. Peta dari sebuah pulau misterius. Sen mengatakan bahwa kakeknya Anderson adalah petualang yang menemukan pulau misterius itu, dan Sen berencana untuk mendatangi pulau itu. Tetapi Hank menyarankan anaknya itu untuk tidak pergi. Esoknya Hank membicarakan masalah ini ke istrinya dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti perjalanan Sen ke pulau misterius itu, karena ia khawatir dengan putranya. Dan akhirnya seorang putra bernama Sen, dan ayahnya Hank. Mereka berdua akan berpetualang bersama. Di pelabuhan, mereka berdua bertemu dengan Gabato. Ia bersedia mengantarkan Hank dan Sen menuju koordinat pulau itu, tentu dengan bayaran yang mahal. Setelah beberapa jam perjalanan, ternyata titik koordinat yang akan mereka temui bukanlah sebuah pulau, melainkan badai yang sangat besar. Helikopter tidak terkendali karena ikut tersapu besarnya pusaran udara, dan hasilnya, mereka semua masuk ke pusaran itu dan terjatuh. Sen membuka matanya, dan mereka berempat mulai mencari barang-barang mereka. Perjalanan dilanjutkan dan inilah Mysterious Island. terjadi perdebatan di sini. Gabeto dan putrinya Kai ingin kembali ke pantai dan berharap ada pertolongan. Tetapi Hank dan Sen meyakinkan mereka bahwa itu tidaklah mungkin. Sen memilih untuk menemukan kakeknya Anderson dan menanyakan cara untuk keluar. Hank menyetujuinya dan mau tidak mau itulah cara terbaik agar mereka selamat. Tampak mereka berjalan di bebatuan yang besar, tetapi ternyata itu bukanlah batu, melainkan sebuah telur dari seekor kadal raksasa. Keberadaan mereka tercium oleh si kadal, mereka semua berlarian. Hampir saja Kai terjebak karena lari ke pohon-pohon sempit. Untungnya Sen mengalihkan perhatian kadal. Pelarian mereka pun berlanjut sampai pada akhirnya kadal itu tergetok ranjau dengan balok kayu yang terikat. Kesempatan itu dimanfaatkan mereka berempat untuk menjauh. Dan hasilnya si kadal tak sadarkan diri dan mereka berempat pun selamat. Tak lama datanglah kakek Sen. Dialah yang membuat perangkap itu. Setelah berkenalan, mereka berempat diajak ke rumahnya dan beristirahat. Esoknya, mereka mulai kembali berjalan mengikuti si kakek, dan sampailah mereka di sini, sebuah kota yang hilang Atlantis. Setelah berjalan-jalan beberapa menit, Hank menyicipi air di sana dan mengatakan bahwa itu air laut. Hank mengatakan bahwa cara air laut sampai ke sini adalah karena ada retakan bawah tanah, dan itu bisa saja mengakibatkan banjir yang besar dan menenggelamkan pulau. Dengan beberapa pengamatan dan analisa, Hank memprediksi bahwa itu bisa terjadi dalam waktu 3 hari lagi. Sen mengatakan bahwa dalam bukunya, Atlantis menyimpan satu kapal selam, dan untuk mengetahui lokasi kapal itu mereka harus mengambil catatan dari pemimpin Atlantis itu sendiri. Mereka berjalan ke tempat Raja Atlantis itu dimakamkan, karena pintunya adalah lubang kecil, maka Kai yang masuk ke sana. Di dalam Kai mengambil buku catatannya, bangunan terlihat mulai runtuh. Ia bergegas keluar dan untungnya selamat. Catatannya mulai dibaca. Dan mereka mendapat informasi bahwa kapal selamnya berada di gua basal sisi pulau. Untungnya kakek Anderson mengetahui tempat itu, dan mereka berempat tanpa berlama-lama langsung menuju ke sana. Di perjalanan mereka dikagetkan dengan ledakan gunung, dan terlihat beberapa lapis emas berterbangan di sekitar mereka yang menandakan gunung itu penuh dengan emas. Sen ingin pergi ke sana tetapi Hank mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena letusan gunung api menandakan retakan tektonik bawah tanah mulai bergerak.
Dan itulah sebabnya kita mencari kapal selam Atlantis itu untuk menghindari bencana. Dengan berat hati Sen menangguhkan tujuannya. Tibalah mereka di sebuah tebing, mereka harus ke atas sana, dan kakek Anderson punya ide. Mereka bersama-sama menaiki lebah dan terbang ke udara. Baru beberapa menit mereka terbang, seekor burung mengejar mereka, kejar-kejaran pun terjadi. Hank dan Ki Anderson berhasil dengan rencana mereka, burung itu bertabrakan, sedangkan di sisi Sen dan Kai mereka terpojok, hampir saja Kai terjatuh ke tanah namun untungnya Sen berhasil menyelamatkannya. Kai diturunkan oleh Sen dan ia berniat menjebak burung itu ke sarang laba-laba, rencana itu berhasil namun Sen kehilangan kendali dan terjatuh. Hank dan yang lainnya mendatangi Sen. Di situ terlihat kaki Sen cedera, dan mereka memutuskan untuk bermalam dan beristirahat. Kakek Anderson dan Hank mencoba mengobati kaki Sen dengan perban dan sedikit tarikan. Lalu Hank menyanyikan sebuah lagu. Di sisi Kai, dia dan ayahnya sedang mengambil air. Gepetto mengatakan bahwa ia akan berusaha menguliakan Kai walaupun kondisi keuangan tidak memungkinkan, karena ia tahu Kai sangat ingin pergi kuliah. Perbincangan yang singkat, malam berlalu. Paginya, Sen dikagetkan dengan air yang mulai muncul ke permukaan tanah, menandakan perkiraan pulau ini tenggelam dalam tempo yang cepat. Di tengah perbincangan ternyata Pak Gepetto menghilang. Kai mengatakan bahwa semalam ia dijanjikan ayahnya untuk kuliah, dan ia berpikir bahwa ayahnya itu sekarang pasti menuju Gunung Emas. Sen ingin ikut bersama Kai, tetapi Ki Anderson dan Hank menyarankan Sen untuk tidak ikut. Alhasil yang menemani Kai adalah Ki Anderson, sedangkan Hank dan Sen melanjutkan perjalanan mengambil kapal selamnya. Diperlihatkan Pak Gepetto yang berhasil menemukan emasnya, ia berusaha mengambilnya. Tak lama Kai muncul bersama Ki Anderson. Kai mengajak papanya itu untuk pulang dan tak harus mengambil emas itu. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan, tetapi terlihat Ki Anderson mulai kebingungan karena arah kompasnya yang berubah-ubah. Di sisi Hank dan Sen, mereka berhasil sampai di lokasi kapal selam, tetapi datarannya tidak ada apa-apa di sana, dan mereka berasumsi bahwa kapalnya ada di bawah laut. Akhirnya mereka sepakat untuk menyelam. Tak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan kapal itu. Saat berusaha membuka pintu, kapal belut listrik sempat menyerang mereka, tetapi untungnya mereka berhasil masuk ke dalam. Hank dan Sen berusaha menyalakan kapalnya, tetapi daya baterai yang sudah 140 tahun itu tidak lagi berfungsi dan mereka harus mengisi ulang daya listrik. Alhasil Hank berusaha mengisinya dengan memanfaatkan belut listrik. Dengan kekuatan The Rock ia berhasil menancapkan tombak yang tersambung dengan kabel listrik dan akhirnya mesin kapal selam itu hidup. Di sisi Ki Anderson dan yang lainnya, mereka terjebak di tebing batu yang hampir jatuh. Cuaca di daratan sudah sangat kacau, dan hasilnya mereka bertiga jatuh ke air. Untungnya Hank dan Sean di sana dan mereka bertiga berhasil masuk ke dalam kapal selam. Up ahead! We're gonna... Captain's out of here. Me? Sean, on my signal. Walaupun ada beberapa rintangan, akhirnya mereka bisa melewatinya, dan kembali ke perairan laut utama. 6 bulan kemudian, Gepetto berhasil membuat bisnis tur dengan kapal selam Atlantis itu, sedangkan Hank dan keluarganya berbahagia dengan kedatangan Kai sebagai pasangan Sen, dan film ini pun tamat.